Oh, ternyata kamu orangnya. Iya, kamu kan? Ternyata kamu di sini rupanya. Kamu dicari sama keluarga. Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Oke, yang tidak mau menikah, lalu bercerai hanya karena alasan ego dan beda pendapat, menelantarkan anak-anakmu. Halo teman-teman semua, apa kabar? Bersama kami, H dan W, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan kita, yaitu pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa rasanya membangun rumah tangga? Menikah bukan hanya tentang mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan, tapi ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh makna. Bayangkan ketika kalian terbangun di pagi hari, dan ada seseorang yang selalu ada di samping kalian. Seseorang yang akan berbagi suka dan duka, yang akan mendukung setiap langkah kalian. Itulah indahnya pernikahan. Ini bukan tentang sempurnanya pasangan kita, tapi tentang bagaimana kita bisa saling melengkapi. Menjadi suami atau istri adalah sebuah pembelajaran seumur hidup. Kadang ada perdebatan kecil tentang siapa yang harus mencuci piring atau mengurus tagihan bulanan. Tapi justru dari situlah kita belajar untuk berkompromi, memahami, dan menghargai satu sama lain. Lalu bagaimana dengan peran sebagai orang tua? Wow, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Membimbing makhluk kecil yang Tuhan titipkan, mengajari mereka tentang kehidupan, melihat mereka tumbuh dan berkembang. Setiap senyum anak kita adalah hadiah terindah yang tak ternilai harganya. Menjadi ayah berarti menjadi pelindung keluarga. Bukan hanya secara finansial, tapi juga emosional. Mengajarkan anak-anak tentang kita tanamkan pada anak-anak. Bagaimana cara kita mengelola keuangan keluarga? Semua ini perlu didiskusikan dan disepakati bersama. Jangan lupa untuk tetap romantis. Meskipun sudah bertahun-tahun menikah, sesekali kejutkan pasangan dengan hal-hal sederhana. Bisa dengan memasak makanan favoritnya, atau sekadar mengucapkan aku sayang kamu di pagi hari. Karena cinta perlu dirawat agar tetap tumbuh dan berkembang. Yang tak kalah penting adalah menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga, antara waktu untuk pasangan dan anak-anak, antara kehidupan sosial dan privasi keluarga. Semuanya perlu porsi yang tepat agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan harmonis. Ingat, setiap keluarga itu unik, tidak perlu membandingkan rumah tangga kita dengan orang lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menciptakan surga versi kita sendiri, tempat di mana setiap anggota keluarga merasa aman, nyaman, dan bahagia. Pernikahan dan kehidupan berkeluarga memang bukan perjalanan yang mudah, tapi percayalah, semua pengorbanan dan perjuangan akan terbayar dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Melihat keluarga kita
tentang apa itu perceraian. Dampaknya begitu besar untuk mereka. Perceraian orang tua bisa memberikan dampak yang sangat mendalam bagi anak, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dampak emosional. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua seringkali merasa sedih, marah, dan bingung. Mereka mungkin merasa bersalah dan berpikir bahwa perceraian terjadi karena kesalahan mereka. Dari segi psikologis, anak-anak bisa mengalami penurunan kepercayaan diri dan kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Takut akan pengalaman yang sama terulang dalam hubungan mereka di masa depan. Beberapa anak bahkan bisa mengalami kecemasan atau depresi. Secara sosial, anak-anak dari keluarga bercerai kadang menghadapi stigma dari lingkungan sekitar. Mereka mungkin merasa berbeda dari teman-teman mereka yang memiliki keluarga utuh. Ini bisa mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Orang tua yang bercerai sebaiknya berpikir untuk 2 kali. Jangan karena egois dan amarah, ikut mengorbankan segalanya, termasuk anak yang tak berdosa. Jikapun terpaksa bercerai, jelaskan situasi dengan cara yang sesuai dengan usia mereka. Pastikan anak tahu bahwa perceraian bukan kesalahan mereka, dan kedua orang tua tetap menyayangi mereka. Dukungan profesional seperti konseling juga bisa sangat membantu. Konselor atau psikolog anak dapat memberikan ruang aman bagi anak untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam menerima situasi tersebut. Keluarga besar dan lingkungan sekitar juga berperan penting. Dukungan dari kakek nenek, paman bibi, atau bahkan guru di sekolah bisa membantu anak merasa lebih stabil dan aman. Yang perlu kita ingat, setiap anak berbeda dalam menghadapi perceraian orang tua. Ada yang butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi, ada yang lebih cepat. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Bagi orang tua yang bercerai, fokus utama sebaiknya tetap pada kesejahteraan anak. Hindari melibatkan anak dalam konflik antara mantan pasangan. Usahakan untuk tetap bekerja sama dalam hal pengasuhan anak. Untuk teman-teman yang memiliki teman atau kerabat yang mengalami situasi ini, jadilah pendengar yang baik. Terkadang yang mereka butuhkan hanya seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Perceraian memang bukan hal yang mudah, terutama bagi anak-anak. Tapi dengan pemahaman, dukungan, dan penanganan yang tepat, anak-anak bisa tumbuh menjadi individu yang kuat dan tangguh. Nah, itu tadi pembahasan perkawinan, orang yang mapan tapi belum menikah, dan dampak perceraian orang tua terhadap anak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten-konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat dan jaga kesehatan mental kalian ya. Bye-bye.